Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran di bab 2 statistika di kelas 12 IPS matematika wajib. Nah, pada bagian pertama kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Nah, nanti setelah kalian selesai mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian dapat memahami tentang bagaimana cara menyajikan data mentah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, namun nanti perhatikan ada beberapa istilah yang ada dalam statistika. Data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari fakta yang sebenarnya. Data itu bisa diperoleh dari angket, kuesioner, atau wawancara. Nah, penyajian data itu bisa kita tentukan yang pertama adalah dari data mentahnya. Contohnya adalah di sini ada nilai ujian akhir dari mata pelajaran siswa kelas 12 SMA Bintang. Nah, data mentah itu artinya data yang merupakan hasil dari suatu nilai kejadian tertentu. Misalkan di sini adalah nilai ulangan tadi. Jadi datanya itu masih berupa data mentah di sini. Jadi semua nilai yang berapa aja didapatkan itu ditulis satu persatu. Nah, kemudian dari data mentah ini akan disajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Artinya data yang satu-satu ini tadi akan kita bawa ke dalam bentuk tabel yang mana lebih sederhana bentuknya dan mudah untuk dibaca dan diterjemahkan ke penyajian data yang lain. Kalau untuk jumlah siswa yang mengikuti ulangan hanya 100 saja mungkin masih tidak apa-apa ya untuk datanya ini kita tuliskan satu-satu. Tapi bagaimana jika datanya itu lebih dari 100, bisa 1000, bisa 10.000 dan lain sebagainya. Jika kita tulis satu-satu maka itu pasti akan sulit kita untuk menerjemahkan ke bentuk penyajian data ataupun ke perhitungan statistika yang lain seperti rata-ratanya berapa, kemudian medianya berapa, dan lain sebagainya. Nah, agar data itu nanti mudah untuk dibaca, mudah untuk diterjemahkan atau dipelajari, maka data yang seperti ini tadi, yang masih satu-satu seperti ini ya, ini akan disajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini akan menggunakan kelas, akan menggunakan interval, akan dikelompokkan ke dalam bentuk atau aturan tertentu yang mana itu nanti akan lebih sederhana penyajiannya. Sehingga dari tabel distribusi frekuensi ini nanti ini bisa dibawa ke bentuk penyajian data yang lain, bisa dibawa untuk menghitung ukuran-ukuran statistika yang lain. Nah, di sini ada juga beberapa istilah yang ada dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ya. Jadi dari data mentah tadi yang sudah ada di bagian depan ya. Dari data mentah itu nanti akan dibawa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, contohnya seperti apa? Ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Nah, pada tabel ini nanti akan ada beberapa istilah. Ada yang namanya jangkauan. Ada yang namanya nilai maksimum. Nilai maksimum itu adalah nilai yang tertinggi yang ada pada data mentah di sini ya. Nilai tertingginya berapa, kemudian nilai minimumnya berapa. Nah, jangkauan itu nanti apa? Kemudian ada yang namanya kelas. Nah, ini kelas. Ada kelas 27 sampai 32, ada kelas kedua yaitu 33 sampai 38. Kemudian ada 39 sampai 44. Nah, ini adalah kelas. Jadi, jika dilihat pada tabel ini, maka tabel ini dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5. Dia mempunyai 5 kelas.
Kemudian panjang kelasnya itu seperti apa? Nah, misalkan ini ada kelas pertama 27 sampai 32. Nah, panjang kelas itu menyatakan banyaknya bilangan yang ada di kelas ini. Dari 27 sampai ke 32 itu ada berapa? Sederhananya 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nah, di kelas ini itu kalian tinggal list aja dari 27 sampai 32. Kalian hitung ada berapa bilangan yang memuat ya atau yang termuat di kelas ini. Jadi 27 masuk di sini. 28, 29, 30, 31, 32. Jadi di kelas ini antara 27 sampai 32 maka panjang kelasnya adalah 6. Terus bagaimana yang 33 sampai 38? Sama. 33, 34, 35, 36, 37, 38, maka panjang kelas di sini juga 6. Artinya apa? Artinya pada suatu tabel distribusi frekuensi, panjang kelas di setiap kelas itu pasti sama. Nah, yang Ibu sampaikan tadi itu adalah cara mudahnya untuk menentukan panjang kelas dari suatu tabel distribusi frekuensi. Untuk lebih jelas nanti rumusnya apa akan kita bahas selanjutnya. Di sini kita masih mengenalkan beberapa istilah yang ada dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian frekuensi. Frekuensi itu artinya banyaknya yang termasuk di kelas ini. Nah, di sini kan ada frekuensi. Jadi, jika ada data mentah, kalian nanti diminta untuk menghitung di antara 27 sampai 32, itu ada berapa yang mendapatkan nilai yang terletak di antara ini. Nah, itu nanti kalian hitung. Itulah nanti yang menjadi frekuensi. Banyaknya yang menjadi anggota di tiap-tiap kelas itu. Ada nanti yang namanya batas kelas. Jadi di antara, misalkan kita ambil 27 sampai 32. Nah, di sini nanti ada namanya batas atas sama batas bawah. Nah, jadi di tiap kelas itu batas atas dan batas bawahnya itu nanti beda. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian titik tengah. Nah, titik tengah itu misalnya di sini ya, di antara 27 sampai 32. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih nilai titik tengahnya. Artinya di setiap kelas itu nilai titik tengahnya itu pasti berbeda. Jadi tidak akan sama. Nah, di sini kita akan menggunakan data ini tadi ya. Nilai ujian tadi dari 85, 67, 58 hingga 95 di sini. Nah, jika kalian lihat datanya ini ada berapa ya? Di sini ada 10 dikali 4, di sini semuanya ada 40 data mentah. Artinya 40 nilai siswa yang masih belum disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kita akan menggunakan data ini untuk menyajikannya dalam bentuk tabel. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama dari data mentah ini kalian hitung dulu ada berapa sih banyak datanya. Jadi dari 85, 67, 58 sampai ke 95 itu ada berapa banyak datanya? Nah, jika kalian hitung itu ada 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kolom dikalikan dengan 4 baris berarti ada 44. Nilai maksimumnya artinya di antara data mentah ini nilai yang paling tingginya berapa? Ini yang paling tinggi ternyata tertinggi adalah 100. Dan nilai minimumnya adalah di sini 44. Jadi kalian tentukan banyak data, nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, setelah ini kalian punya, maka langkah pertamanya adalah kita akan menentukan jangkauan. Jangkauan itu artinya selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah yang ada di data mentah ini. Data tertingginya tadi, nilai tertingginya adalah 100, kita kurangkan dengan yang terendah 44. Maka kita peroleh hasilnya adalah 56. Nah, kita peroleh jangkauan. Langkah kedua, kita akan menentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas itu tadi yang mana ya? Nah, banyaknya kelas tadi yang ini. Nah, misalkan ini ada kelas, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kelas kelima, sehingga banyaknya kelas di sini adalah 5. Nah, kita akan menentukan bagaimana menghitung banyaknya kelas tersebut.
dari suatu data awal yang disajikan. Nah, ada dua cara di sini ya. Kalau secara umum itu bisa menggunakan aturan Stargess, yaitu K sama dengan, K ini nanti banyaknya kelas, 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu diambil dari banyaknya data. Ini untuk yang langkah pertama, jadi kita menggunakan bantuan logaritma. Nah, cara yang kedua, banyaknya kelas itu ditentukan berdasarkan keperluan. Artinya, jika kalian punya data seperti ini, kalian inginnya dibawa menjadi berapa kelas. Nah, bisa kita sesuaikan seperti itu. Jadi, pada soal itu bisa saja disajikan, diketahui data mentah berikut. Kemudian sajikanlah data tersebut ke dalam 5 kelas atau ke dalam 6 kelas. Nah, untuk data berukuran besar biasanya dikelompokkan ke dalam minimal 5 kelas. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, untuk penentuan selanjutnya, kita akan menggunakan yang langkah kedua ini ya. Yaitu banyak kelas itu akan ditentukan berdasarkan keperluan. Kita tidak menggunakan logaritma. Nah, apakah sama nanti hasilnya atau apakah beda hasilnya? Untuk hasil perhitungan nanti akan sama saja kesimpulannya. Hanya saja cara untuk penyajian datanya, penentuan untuk banyaknya kelas, itu di bagian cara kedua itu lebih sederhana. Karena kita menyesuaikan dengan berapa sih yang kita inginkan. Tapi kalau untuk di bagian pertama, ini kita hitung dulu dengan menggunakan logaritma. Nah, untuk yang menentukan banyak kelas, kita ambil cara kedua ya. Misalkan nanti banyak kelas ini kita menginginkan menjadi 6 kelas. Nah, sesuai yang diminta. Jadi data mentah ini tadi akan kita jadikan ke dalam 6 kelas. Nah, bagaimana cara menentukan panjang kelas? Nah, panjang kelas itu adalah banyaknya bilangan yang termuat di dalam sebuah baris atau selisih antara tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Nah, untuk menentukan angka 3 ini, panjang kelas, itu rumusnya adalah P sama dengan J per K. Jadi J, jangkauan, itu kalian bagi dengan banyaknya kelas K. Jika jangkauannya itu 56, maka K-nya adalah sesuai yang permintaan yaitu 6. Nah, kita hitung hasilnya ternyata 9,3. Nah, kelas itu banyaknya pasti bulat, jadi tidak ada koma seperti ini. Sehingga yang 9,3 itu akan kita bulatkan ke atas menjadi 10. Ya, jadi pembulatannya selalu ke atas, jangan ke bawah. Nah, langkah keempat kita akan menentukan titik awal kelas. Nah, untuk mudahnya, titik awal kelas itu kita ambil saja dari nilai minimum biar tidak kesulitan nanti kalian. Yaitu titik awal kelas ditentukan dari X minimum, bisa dari X minimum 44. Nah, karena panjang kelasnya 10, maka kelas pertama bisa terdiri dari data berikut. Kalian list. Jadi dari 44 sampai kalian ketemukan 10 data berikutnya. 44, 45, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Nah, di sini adalah nilai-nilai atau bilangan nanti yang akan kita jadikan ke dalam kelas yang pertama, yaitu dari 44 sampai 53. Jadi bilangan yang berurutan ini nanti bisa kita tuliskan nanti di tabel menjadi rentang 44 sampai 53. Artinya kalau nanti kalian ketemu dengan 46 yang nilai ulangannya 46, kalian akan memasukkannya ke dalam kelas ini. Nilainya 50 nanti akan kalian masukkan ke dalam kelas ini. Jadi untuk kelas pertama itu dari hasil ulangan yang bernilai 44 sampai 53. Jadi 10 nilai yang ada di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan menentukan frekuensinya. Nah, tadi kita kan sudah menentukan nilai rentang nilai matematika yang pertama, yaitu 44 sampai 53. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tentukan rentang kelas untuk yang kedua, yaitu kalau di sini sampai 53, yang berikutnya berarti mulai dari 54. Nah, dari 54 ini hitung lagi 10 berikutnya, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Nah, jadi untuk kelas kedua itu berarti 54 sampai 63. Nah, yang kelas kedua sudah ingat, ini tadi tertingginya adalah 100.
Jadi kalian berhenti menentukan rentang ini, menentukan kelasnya ini, itu sampai memuat ke semuanya sampai nilai tertinggi. Jadi 63 berikutnya lagi turun ke kelas ketiga 64. Nah 64 kita hitung lagi 10 berikutnya sampai ke 73. Hitung lagi 74 sampai 83. Kemudian kelas kelima 84 sampai 93, kelas berikutnya 94 sampai 103. Nah, perhatikan bahwa antara banyaknya kelas tadi yang sudah kita tetapkan, kita inginnya menjadi 6, dengan banyaknya rentang nilai matematika ini jumlahnya itu pasti sama ya. Jadi, karena kita tadi ingin 6 kelas, maka rentang nilai ini pun nanti akan otomatis terbagi menjadi ke 6 kelas dengan sendirinya. Dan di 6 kelas ini pasti akan memuat dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Nilai terendahnya tadi 44, nilai tertingginya itu adalah 100. Bisa kita letakkan nanti di kelas ke-6. Nah, selanjutnya kita akan menentukan frekuensi. Nah, untuk frekuensi kita bisa menggunakan bantuan turus. Bagaimana caranya? Caranya adalah memasukkan data mentah satu persatu sesuai dengan rentang kelas yang memenuhi. Nah, misalkan di sini ya, untuk bagian pertama di sini adalah 85. Nah, 85 maka akan kita masukkan pada rentang. Nah, kalian cari di rentang mana yang memuat nilai atau ulangan 85 ini. Nah, perhatikan 85. Nah, di sini otomatis tidak. Di sini masih antara 54 sampai 63, di sini 64 sampai 73. Di sini 84 sampai 93. Artinya 85 ada di sini. Karena kalau diurutkan 84, 85, 86, 87 sampai 93. Nah, berarti untuk yang pertama 85 ini kita buat garis lurus atau yang disebut dengan turus. Satu di sini. Kemudian ada 51. 51 berarti bisa kita masukkan ke kelas pertama karena 51 itu antara 44 sampai 53. 78 berarti akan kita masukkan ke kelas keempat antara 74 sampai 83, maka akan kita buat turusnya di sini. 90 berarti antara 84 sampai 93 karena di sini memuat 90. Nah, kita buat satu garis di sini. Nah, kalian lakukan seperti itu sampai ke yang terakhir 95. Nah, setelah selesai maka terusnya nanti kita hitung. Nah, ini kurang 1 ya, terusnya seharusnya di sini 2. Nah, yang ini 5, di sini 9, di sini 12, di sini 11, dan di sini adalah 5. Sehingga jika ditotalkan semuanya, banyaknya turus ini nanti itu sama dengan 44. Atau semua nilai yang hasil ulangan yang ada di sini. Nah, kesimpulannya, jadi jika data mentahnya seperti ini, maka tabel distribusi frekuensi dari data di atas yang terdiri dari 6 kelas bisa kita sajikan seperti ini. Jadi yang ditampilkan nanti berupa kolom tentang rentang nilai dan frekuensinya saja. Mengenai perhitungannya itu bisa kita tuliskan di langkah-langkah di catatan kalian. Tapi untuk penyajian berikutnya itu nanti data mentah dan distribusi frekuensinya. Seperti ini. Nah, kemudian ada istilah batas kelas. Batas kelas atau class limits itu adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lain. Batas kelas itu batas semu dari setiap kelas. Karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat angka tertentu. Terdapat 2 batas kelas yang telah diurutkan, yaitu ada kelas bawah dan ada kelas atas. Nah, sederhananya gini. Jadi di 44 sampai 53, nah jeda di antara kelas pertama kelas kesini ya, itu ada yang namanya ini tadi, batas semunya. Cara menentukannya adalah untuk batas bawah itu ujung bawah dikurang 0,5. Batas atasnya itu ujung atas ditambah 0,5. Jadi ingat kalau di bawah dikurang, kalau di atas dia ditambah. Contohnya untuk kelas pertama di sini ya. 44 dikurang 53 sampai 53. 44 sampai 53. Nah, untuk batas bawah itu artinya nilai yang bawahnya di sini. Nilai yang bawah di sini 44 itu kalian kurangkan dengan 0,5. Jadi kalian kurangkan dengan 0,5 sehingga diperoleh hasilnya 43,5. Nah, batas atasnya berarti 53 di sini kalian tambahkan dengan 0,5.
maka hasilnya adalah 53,5. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa batas bawah dan batas atas untuk tiap kelas itu berbeda. Karena batas bawah, batas atas itu dipengaruhi oleh nilai tepi atas dan tepi bawah dari masing-masing kelas tersebut. Nah, kemudian ada istilah lagi titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas itu bisa kalian hitung dengan cara setengah dikali batas atas ditambah batas bawah kelasnya. Jadi setelah kalian ketemu batas bawah atau batas atasnya itu kalian jumlahkan, kalian bagi 2, maka itu nanti akan kalian peroleh titik tengahnya. Nah, di sini untuk baris pertama ini perhitungannya seperti ini sudah dicontohkan. Jadi untuk batas kelasnya, untuk yang di kelas pertama, di sini batas kelasnya 44 tadi ya, dikurang 0,5 diperoleh 43,5. Kemudian untuk yang di sini batas atasnya itu berarti ditambahkan 0,5. Berarti batas kelas untuk 44 sampai 53 itu adalah 43,5, 53,5. Untuk titik tengahnya kalian jumlahkan ini, kemudian bagi 2, maka itu dapat titik tengah. Untuk yang kelas kedua gimana? Kelas kedua caranya pun sama. Nah, 54 ini kita kurangkan dengan 0,5 kita peroleh ini. Kemudian untuk 63 kita tambahkan 0,5 kita peroleh ini. Nah, kemudian kita jumlahkan batas kelas ini, kita bagi 2, kita peroleh hasilnya 58,5. Nah, yang ini kita selesaikan semuanya hingga ke kelas yang terakhir. Nah, bagaimana materi kita hari ini? Ibu harap kalian bisa memahaminya. Nah, jika nanti ada kesulitan atau pertanyaan, silakan nanti kalian tanyakan ya. Jadi untuk yang materi hari ini, kalian telah mempelajari tentang beberapa istilah yang ada di tabel distribusi frekuensi, kemudian bagaimana sih cara merubah data mentah menjadi data tabel distribusi frekuensi. Karena kalau untuk datanya tuh satu itu terlalu sangat banyak, sehingga perlu disederhanakan ke dalam bentuk tabel. Nah, jika nanti kalian sudah dapat memahami cara membuat tabel distribusi frekuensi, langkah selanjutnya adalah kita akan menyajikan data tersebut ke bentuk lain. Nah, penyajian seperti apa akan kita pelajari di materi berikutnya. Sekian materi kita hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.